إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين ثم إلى الشيخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلم في الدارين آمين. وإلى ثمود الذين أرسل إليهم صالحا, dan pada kaum Samud yang Allah Ta'ala utus untuk mereka Nabi Saleh. Kaifa tawalla anhu zu'ama al-mustakbirun, bagaimana berpaling dari Nabi Saleh siapa az-zu'ama, para pimpinan, al-mustakbirun yang sombong. Wa amana bihin nasul mustata'afun, dan beriman pada Nabi Saleh siapa an-nasul mustata'afun, orang-orang yang dilemahkan. Nabi bukan hanya Nabi Nuh, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Nabi, ya, semua Nabi Musa dan lain-lain ini termasuk juga Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Nah, ini mumpung ingat juga bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran ini bukan untuk hiburan, untuk penghibur gitu seperti novel buatan manusia, bukan. Itu adalah contoh kehidupan yang dari contoh-contoh itu kita bisa mengambil kesimpulan. Ada kisah yang Allah Ta'ala langsung berikan kesimpulan di ujung kisah itu, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi banyak kisah yang Allah Ta'ala hamparkan begitu saja, kita yang mengambil kesimpulan sendiri. Nah, ini diantaranya. Dan kisah dalam Al-Quran itu beda dengan kisah kehidupan manusia sekarang ini. Maknanya gimana? Kalau kisah dalam Al-Quran itu sudah sampai finish, dengan film itu sampai the end, dah selesai. Itulah ujungnya. Orang baik ujungnya mulia, orang buruk ujungnya celaka, sudah sampai di situ. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari itu masih di tengah episode, kita nggak tahu ujungnya gimana, sehingga nggak bisa disimpulkan secepat itu. Nah, termasuk pada kaum Samud, tatkala Nabi Saleh datang berdakwah pada mereka, maka yang pertama menolak adalah para pimpinan, para pembesar, dan orang-orang yang lemah, itu yang beriman pada Nabi Saleh alaihissalam. Hatta qala Allah Ta'ala fi dzalika, sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang hal itu, qala al-mal'udina istakbaru min qaumihi lilladzina sut'ifu. Berkatalah kelompok atau kumpulan orang-orang yang takabur dari kaum Nabi Saleh alaihissalatu wassalam pada orang-orang yang dilemahkan. Yakni pada orang yang beriman dari mereka. Maknanya tidak semua yang lemah itu beriman juga, tapi kebanyakan yang beriman dari kaum lemah. Apa kata mereka yang takabur, yang merasa besar, merasa hebat itu? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih? Apakah kalian tahu bahwa Saleh itu diutus dari Rabbnya? Dia itu beneran Nabi emang. Qalu, mereka yang beriman itu mengatakan inna bima ursila bihi mu'minun. Kami dengan perkara yang beliau diutus dengannya mukminun, beriman semuanya. Kami pokoknya beriman. Qala jinastakbaru, langsung dikonter oleh orang-orang yang takabur. Mereka mengatakan inna billadzi amantum bihi kafirun. Sungguhnya kami dengan perkara yang kalian imani itu adalah orang-orang yang ingkar. Langsung head to head kalau bahasanya gitu. Kalian beriman, kami kafir. Kalian terima, kami enggak terima. Kalian percaya, kami enggak percaya. Nah, gitu aja pokoknya. Lah, kok bisa begitu tuh? Apa rahasianya sebenarnya? Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Wasirru fi dzalika, dan rahasia hal itu adalah anna haqiqata hadzal din,
Sungguhnya hakikat agama ini alladzi ba'atsallahu bihi amata anbiya'ihi wa rusulihi, yang Allah Ta'ala utus dengannya kebanyakan para nabi dan rasulnya, innama hiyal khuruj an sultanin nas wa hukmihim ila sultanillahi wa hukmihi wahdahu. Itu adalah keluar dari kekuasaan manusia dan hukum mereka pada kekuasaan Allah dan hukum Allah Ta'ala saja. Hakikatnya kan itu. Hakikatnya bagaimana kita menghambakan diri pada Allah, taat pada Allah. Adapun taat pada selain Allah itu karena Allah perintahkan. Allah nggak perintahkan ya nggak taat gitu. Wa hiya haqiqatun. Itu ada satu hakikat takhdishu awwala ma takhdishu uluhiyatal muta'allihin. Ada satu hakikat yang mencederai, pada awal mencederainya adalah pada siapa? Uluhiyatal muta'allihin, klaim ketuhanan orang-orang yang merasa atau menuhankan diri. Wahakimiyatal mutahakkimin, dan klaim sebagai hakim besar dari orang-orang yang menghakimkan diri. Wasatwatal mutazaimin, dan kekuasaan orang-orang yang mengangkat diri sebagai pimpinan. Jadi paling nggak cocok ini bagi para pembesar, para penguasa, emang itu paling nggak cocok. Gimana cocok mereka merasa nyaman, merasa nikmat, merasa mendapatkan apa yang mereka cari, tatkala mereka posisi di atas, serba diikuti, serba ditaati, serba didengar, keinginannya dipenuhi. Kan begitu? Nah, mereka yang paling awal tersinggung, mereka yang paling awal merasa terganggu. Karena ini berarti akan mengorek-ngorek orang yang asalnya tunduk, patuh, pasrah pada saya, dialihkan kepasrahannya pada selain saya. Nah, gitu. Tambah lagi saya pun harus ikut tunduk seperti mereka. Saya yang asalnya lebih dari mereka jadi sejajar, kan begitu pikiran para pembesar ini. Orang merasa sok hakim, sok pemerintah, sok kuasa, kan begitu akhirnya. Jadi mereka yang merasa paling gak cocok dengan alasan seperti itu sebenarnya, cuman ya merasa gak pantas kalau diungkapkan. Tapi itulah yang tersimpan dalam hati mereka sebenarnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, kan itu. Dengan adanya Islam, kekuasaan mereka atas manusia berkurang, tambah lagi mereka harus satu saf, satu jajar, setara dengan orang-orang yang dulu mereka rendahkan. Itu yang sangat menyakitkan mereka, yang mereka tidak mau terima. Gak cocok pokoknya. Waktu nasibu, dan sesuai awalamatu nasibu, di awal-awal yang paling sesuai adalah halatal mustata'afin wal mustadzallin wal musta'badin, keadaan orang-orang yang dilemahkan, yang dihinakan, dan yang diperbudak. Ya, manusia itu kan direndahkan tuh gak suka sebenarnya, gak nyaman, gak nikmat, gak enak. Tapi kondisi kenyataan mereka begitu. Entah faktor keturunan budak jadi budak, entah faktor kalah perang, jadi tawaran jadi budak. Yang jelas mereka diperbudak, dilemahkan. Kondisi yang tidak nyaman. Nah, sekarang ada satu agama ditawarkan kepada mereka. Dengan ikut agama itu, mereka lepas dari perbudakan ini. Udah. Itu yang mereka cari, itu jalan keluar. Tapi bagi para penguasa, orang yang sok besar, sok hebat, itu merugikan mereka karena mengurangi kekuasaan mereka.
Fayakunu raddul fi'li amam ad-da'wah ila al-islam lillahi wahdahu wal mukabarata wal inada min ulaikal muta'allihin wa mutahakkimin. Maka raddul fi'li itu reaksi, maka reaksi terhadap dakwah ilal pada Islam dan pada Allah Ta'ala saja itu adalah al-mukabarah. Al-mukabarah itu sok besar. Sok besar, enggan, gengsi, wal inad dan keras kepala, min ulaikal muta'allihin wal mutahakkimin, dari mereka-mereka yang sok jadi Tuhan dan sok jadi hakim. Itu aja terjemah mudahnya. Itu reaksi pertama dari mereka ini, gak terima, karena posisi nyaman mereka terganggu. Wal id'an wal istijabah, sedangkan keinginan untuk mendengar atau tunduk, wal istijabah dan memenuhi ajakan, iku min haula'il mustata'afin, adalah dari orang mereka yang direndahkan. Ini logis. Beliau memberikan penjelasan logisnya bahwa karena ajakan ini berefek pada kekuasaan dan perbudakan, maka logis kalau orang-orang yang direndahkan merasa inilah jalan keluar dari perbudakan, ketersiksaan, direndahkan yang selama ini mereka rasakan sebagai penderitaan, tapi nggak tahu jalan keluarnya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang berkuasa yang selama ini menikmati kekuasaan mereka, semena-mena, sewenang-wenang, memperbudak, memperlakukan orang semau mereka, justru kedatangan ajaran ini gangguan bagi mereka. Wanzur, perhatikan, fa inna hadhil haqiqata tajalla laka bi wuduhin fil hadits alladhi dara bain Rustum wa Ibn al-Jais al-Farsi fi 'ad al-Qadisiyah. Hakikat ini menjadi nampak jelas laka bagimu bi wuduhin, dengan jelas, fil hadits alladhi dara, dalam dialog yang terjadi baina Rustum Qaid al-Jais Farisi, antara Rustum, yakni panglima pasukan Persia, fi wa'd al-Qadisiyah, dalam perang Qadisiyah, perang yang sangat besar, wa Rabi' bin Amir al-Jundi al-Basit, dan Rabi' bin Amir, tentara atau prajurit yang sederhana biasa, fi jaishi Sa'd bin Abi Waqqas, di dalam tentara Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, Ibn Amir radhiyallahu anhu diutus untuk menemui pembesar-pembesar Persia oleh sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi begitu yakinnya dengan kehebatan Islam, dengan kebesaran Allah Ta'ala, maka untuk menemui pimpinan tertinggi, panglima atau panglima tertinggi itu nggak perlu panglima lagi, nggak perlu Sa'd bin Abi Waqqas turun tangan, nggak perlu, cukup satu orang prajurit biasa suruh ketemu. Nah, gitu. Namanya Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Faqad qala lahu Rustum. Rustum berkata pada beliau, Rabi' bin Amir, "Malladzi da'akum ila harbina wal wulu'i bidyarina?" Apa yang membuat kalian untuk merangi kami dan terkesima dengan nyereksek gitu, terus-terusan, habis-habisan bidyarina, pada daerah kami. Loh, kok kami diserang terus-terusan, kalian datang lagi, kirim pasukan lagi. Emang perang dengan Persia ini kan Masya Allah, dasarnya luar biasa. Kerajaan tertua yang pernah ada di muka bumi, yang terlama, yang pernah ada di muka bumi, kerajaan Persia itu terlama. Sebagian mengatakan 3.000 atau 5.000 tahun. Nah, tahu-tahu ada satu kelompok orang, bukan dari kerajaan besar, bukan dari satu nama yang sebelumnya sudah dikenal,
dari Arab, tahu muncul menyerang superpower, kan bingung mereka ini apa-apaan sebenarnya ini. Nah ini sebenarnya kejadian seperti ini, dialog-dialog ini banyak gitu. Bukan hanya ini diantaranya. Maka Rustum yang terheran-heran dengan keberanian dan semangat umat Islam, tutup poin bertanya, kalian menerang kami itu mau apa sih sebenarnya? Faqala, maka berkata Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, ji'na linukhrij man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kami datang untuk membebaskan siapa? Orang yang Allah Ta'ala kehendaki, atau orang yang mau. Sya'a bisa pada Allah, bisa pada man. Dikeluarkan, dibebaskan dari apa? Min ibadatil ibad, dari penghambaan pada sesama hamba-hamba, ila ibadatillah wahdahu, pada penghambaan pada Allah Ta'ala saja. Sebab orang menghambakan diri pada raja, itu kan bukan hanya pada raja, pada menterinya, pada keluarganya, pada penasehatnya, pada asisten pribadinya dan sebagainya. Makanya ibadatul ibad, penghambaan pada hamba-hamba. Oh enggak, saya hanya pada raja, enggak bisa. Raja dan orang sekitarnya. Sehingga yang dituhankan, yang disembah, yang dituduki, yang ditaati jadi banyak. Bukan hanya satu. Nah, tatkala yang ditundukin itu itu lebih dari satu, pasti akan terjadi kondisi-kondisi yang buat dia bingung. Ini pengennya begini, ini pengennya begini. Ini nyuruh begini. Aduh, gimana? Pusing. Ya. Pusing, bayangkan aja. Bukan membandingkan ini ya. Bayangkan aja satu bangunan sedang dikerjakan, mandornya nyuruh begini, lagi dikerjain, kepala mandornya bilang jangan. Kan pasti bingung pelaksananya ini, tukangnya bingung. Nah, itu dalam pekerjaan di bangunan, yang itu jam 5 udah selesai. Nah ini kalau sehari-hari begitu, kayak apa pusingnya? Harus menyenangkan ini, harus menyenangkan itu juga, itu ridho, ini ridho juga, kadang-kadang bertentangan. Ya kalau pas sama nggak jadi soal, pas bertentangan. Jadi betapa susahnya. Tsumma nazara ila sufufin nas. Kemudian beliau Rabi' bin Amir melihat pada barisan orang-orang ar-raki'in yang ruku'an yamin Rustum wa shimalihi, dari sebelah kanan Rustum dan sebelah kirinya. Jadi kan begitu aturan yang mereka buat. Karena mereka pengusaha semau-mau mereka. Hormat pada raja bentuknya gini, hormat pada panglima bentuknya gini, pada menteri bentuknya gini. Nurut aja. Dan mereka bawahan soalnya. Nah, waktu itu sahabat Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu melihat sendiri bagaimana orang-orang rukuk, tunduk, membungkuk di kanan kiri Rustum berbentuk barisan gitu. Mungkin kita sering lihat di peragaan film-film begitu ya. Maka berkata Rabi' bin Amir radhiyallahu ta'ajiban, orang yang merasa heran, laqad kanat tubalighuna ankumul ahlam. Betul-betul telah sampai pada kami ankum, tentang diri kalian orang Persia, ala ahlamu, mimpi-mimpi, maksudnya kisah-kisah yang heboh, yang luar biasa, bahwa Persia tuh begini, seolah-olah wah banget gitu. Walakinillah ara qauman asfaha minkum. Lah ini lihat beraninya. Bayangin, ini sahabat Rabi' bin Amir sendirian di tengah pasukannya Rustum. Kalau bukan keyakinan pada Allah yang tangguh, mana mungkin berani ngomong gini ya. Pasukan lengkap dengan senjatanya, beliau sendirian gitu. Allahu Akbar. Walakinillah ara qauman asfaha minkum. Tapi aku tidak melihat satu kaum yang lebih bodoh dari kalian. Allah. Ya. Tidak pernah melihat satu kaum yang lebih bodoh dari kalian. Sementara Persia zaman itu adalah puncak peradaban, puncak kebudayaan, puncak kemajuan teknologi, baik sipil maupun yang lain-lainnya. Terutama kalau yang masih kelihatan sekarang ya, sipilnya itu
Bangunan-bangunannya itu yang masih banyak sampai sekarang peninggalannya memang luar biasa. Tapi hal ini dipandang oleh Ibnu Amir radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih bodoh dari kalian. Kenapa? Innana ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya kami umat Islam la yasta'bidu ba'duna ba'dan. Sebagian dari kami tidak memperbudak sebagian yang lain. Setara aja. Wa laqad zanantu. Betul-betul aku menyangka annakum tatawasawna kama natawasa. Kami menyangka sungguhnya kalian itu bertenggang rasa, beremansipasi ya, kalau bahasa mudahnya, merasa sama begitu maksudnya. Kama natawasa, sebagaimana kami pun merasakan kesetaraan atau emansipasi. Wa kana ahsana minalladzi sana'tum, dan sebenarnya lebih baik minalladzi sana'tum, dari yang kalian buat, antukhbiruni, supaya kalian beritahukan padaku, anna ba'dakum arbabu ba'din, bahwa sebagian kalian adalah menjadi Tuhan bagi yang lain. Nah, kalau saya lihat ya, kalian ini ada Tuhan-Tuhannya, ada hamba-hambanya. Beda dengan kami umat Islam, setara aja semua. Kalau kalian enggak, mestinya kabar itulah yang harusnya sampai pada kami. Ada yang dihambakan, ada yang dituhankan kalau kalian orang Persia ini. Faltafata, maka menolehlah ad-duhama, orang-orang rendah, al-mustata'afin, yang dilemahkan, ila ba'dihim, pada sebagian yang lain dari mereka, yatahamasun, saling berbisik. Sadaqallahil arabi. Benar demi Allah, orang Arab ini benar. Nah kan, langsung masuk. Langsung kena itu pas. Mereka merasa dapat kesimpulan hidup dan merasa dapat obat gitu. Para prajurit yang diledakkan itu. Kan seperti budak gitu. Hanya gara-gara posisi begitu, mereka terima gaji, digaji oleh atasan ya. Atasan bukan uang seri juga, uang negara juga. Dan negara juga dapat gitu, gak bisa jadi juga rajanya, perlu bawahan. Maka orang-orang yang rendah, orang-orang yang dilemahkan, langsung bisik-bisik, bener itu. Bener, pas banget itu, orang Arab tuh bener ngomongnya. Nah gitu. Ini penerimaan orang-orang yang direndahkan. Sebaliknya sekarang, amal qadatu wa ru'asa, adapun para pemimpin dan para kepala, faqad wajadu fi kalim Rib'i hadza, mereka dapati dalam perkataan Rib'i bin Amir radhiyallahu ini adalah ma yushbu sa'iqah, apa yang menyerupai petir, seperti disambar petir gitu. Aswabat kianahum, yang menghantam eksistensi mereka, fahatamathu, kemudian meruntuhkannya. Nah, jadi perkataan singkat ini mengangkat, memberikan harapan, berikan jawaban pada orang-orang yang dilemahkan, yang diperbudak, yang dihinakan. Sementara bagi orang-orang yang merasa dapat posisi nyaman, mereka di posisi itu, wah ini petir di siang bolong, ini gak enak banget ini. Terganggu kekuasaan mereka, eksistensi mereka. Wa qala ba'du li ba'din, maka berkata sebagian dari mereka pada yang lain, laqad rama bi kalamin la tazalu abiduna tanza'u ilaih. Dia melontarkan satu kata-kata, la tazalu abiduna, yang para hamba kita akan terus-terusan tanza'u ilaihi, tertarik padanya. Bahaya ini, ajaran ini bahaya. Logika mereka mengakui bahwa ajaran ini akan berikan harapan besar, kenyamanan yang selama ini diimpikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang direndahkan. Makanya lihat, maaf hari ini seperti di mana? India,
di Bali begitu. Abi beberapa kali tanya di sana, waktu di sana, tentang orang-orang Hindi yang masuk Islam. Ya memang orang-orang yang di kalangan kasta menengah, kasta rendah itu, waisya atau sudra itu, dengan mereka menikah, mereka merasa bahwa kasta rendah yang mereka derita selama ini jadi terbuka, jadi naik setara dengan manusia lain. Itu fitrah. Betapa Islam memberikan jalan keluar, harapan kemuliaan pada mereka yang selama ini nggak tahu jalan keluarnya gimana, keluar dari perbudakan dan penghinaan. Wala yani hadzal kalam, dan tidak bermaksud perkataan ini annal mustata'afina, sungguh orang-orang yang dilemahkan, alladzina asru ilal Islam qabla ghairihim, yang bersegera masuk Islam sebelum yang lain mereka, lam yakun dukhulum fihi an imanin. Bukan artinya bahwa mereka masuk Islam itu bukan karena iman, bukan begitu. Bal an sadaqat an qasdin wa rawadin fi takhalus min adal mustakbirin wa sultanihim. Bahkan maksudnya adalah, dan keinginannya adalah melepaskan diri dari penderitaan yang mereka terima dari orang yang sombong dan sultanihim, penguasa mereka. Ya. Jadi jangan kemudian kita menyimpulkan, oh jadi gitu ya, orang-orang rendah, orang-orang yang dihinakan menerima Islam tuh bukan karena iman, tapi karena pengen melepaskan diri dari cengkeraman. Berarti begitu ya. Oh, jangan nyimpulkan begitu. Itu maksudnya wala ya'ni hadzal kalam. Jangan menyimpulkan begitu bahwa orang yang beriman dari kalangan rendah sebelum yang lain itu memang dorongannya hanya ingin melepaskan diri. Bukan begitu. Dzalika annal imana, alasannya apa? Hal itu karena iman billahi wahdahu wa tasdiq bima ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ada apa al iman wa tasdiq iku qadran mushtarakan baina za'ama'i Quraisy wa mustaqafiha. Itu satu kadar, satu ukuran, satu kadar yang sama, yang sama-sama dimiliki antara pimpinan Bani Quraisy dan orang yang dilemahkan. Jadi kalau hanya beriman dalam fikiran, kepahaman tentang kenabian Rasulullah SAW, itu orang kafir yang pimpinan-pimpinan itu sebenarnya otak mereka nerima. Lihat, fama minhum ahadun illa wa ya'lamu sidqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari mereka melainkan dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yukhbiru an rabbih. Perkara yang Rasulullah beritahukan dari Rabb-nya. Kan yang Abu Yasa sampaikan kemarin itu, Akhnas bin Suraih, Abu Sufyan belum masuk Islam, dan Abu Jahal, bagaimana mereka menikmati bacaan Quran Rasulullah SAW dalam tahajud, sembunyi-sembunyi dengerin. Itu hati mereka yang asas tuh begitu sebenarnya. Nggak bisa menipu diri bahwa itu menarik. Bayangin malam-malam dengerin bacaan Quran Nabi SAW. Siang hari bilang ini sahirun kadzab, sahirun majnun, di depan orang. Hati mereka mengakui. Nah, terus Abu Jahal, bagaimana karena pengakuan dia bahwa Nabi SAW benar, akhirnya temannya Mughirah bin Syu'bah menjadi sahabat radhiyallahu an. Maka di sini dan dalam Quran, fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, aslinya begitu Allah Taala beritahukan. Maka di sini ditekankan fama minhum ahadun, tidak seorang pun dari mereka illa huwa ya'lamu sidqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an rabbih. Ghayra anna zu'ama wal kubara fihim,
Hanya saja para pimpinan dan orang-orang besar di antara dalam Quraisy kana tasudduhum, itu menghalang mereka, zi'amatuhum, kepemimpinan mereka itu anil inqiyad wal ittiba' lahu, untuk tunduk dan ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Hati mereka nggak bisa bohong. Hanya gengsi dan kekhawatiran kehilangan pamor, kehilangan posisi sebagai pimpinan tertinggi, itu menghalangi mereka. Sebab mereka menyimpulkan, kalau saya beriman ikut Muhammad, saya jadi pengikut. Saya sekarang diikuti, lalu jadi pengikut, betapa nggak enaknya. Saya sekarang didengar, nanti harus mendengar, betapa nggak enaknya. Saya sekarang ditaati, nanti harus mentaati, betapa tidak menyenangkannya. Nah, itu yang menghalangi mereka, itu sebenarnya. Bukan mereka nggak percaya dengan isi risalah. Berapa kali mereka kirim orang untuk meneliti, untuk melawan, untuk menandingi. Nggak bisa. Nggak bisa. Wa ajlam masalan ala dzalika amuhu Abu Lahab. Dan yang paling jelas contoh dari itu adalah pamannya ini Abu Lahab. Ya, Abu Talib. Adalah Abu Talib. Tahu dan yang membenarkan isi dakwah Nabi SAW, nggak ada yang salah. Nah, tapi kan pandangan manusia yang nggak enak nanti. Wa amal fuqara wal mustata'afun, ada orang fakir dan orang yang dilemahkan. Fama kana yasuddahum 'an tajawubi ma'a imanihim wal inqiti 'alaihi wasallam syai'un. Maka tidak ada syai'un, sesuatu apapun. Nah, itu. Gak ada satu apapun, syai'un itu failnya. Tidak ada satu apapun menghalangi mereka. Menghalangi apa? Menghalangi dari memenuhi panggilan. Memenuhi panggilan. Apa yang menghalangi? Gak ada penghalang. Disertai dengan keimanan dan ketundukan mereka pada Rasulullah SAW. Gak ada. Tambah lagi, adif ila dzalika ma yash'uru bihi ahaduhum 'inda imanihi bi uluhiyatillah wahdahu min al-i'tizaz bihi wa 'ala al-iktirathi bi sultani ghairi sultanihi aw qadi ghairi quwwatihi. Tambah lagi, apa yang dirasakan oleh salah satu dari mereka tatkala beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beriman dengan ketuhanan Allah Ta'ala saja, apa yang mereka rasakan? Mal-i'tizadi, merasakan kemuliaan beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Bukan membandingkan, Allah Ta'ala nggak bisa dibandingkan. Contoh sederhana. Dua orang kawan, sama-sama misalnya bagian maintenance mesin, misalnya. Yang satu kerjanya di perusahaan heleran, penggilingan padi. Maintenance di situ memelihara supaya gilingan padi ini tetap lancar. Nah, yang satu lagi, dia kerjanya sebagai maintenance pemeliharaan mesin di pabrik semen misalnya, atau pabrik pengolahan minyak mentah misalnya. Wah, yang itu luasnya, lahannya, gedenya mesinnya berpuluh atau beratus kali lipat dari mesin heler gabah tadi. Nah, i'tizaz, merasa bangga, merasa mulianya, gede yang mana? Antara yang kerja di heler sama yang kerja di pabrik semen. Itu gambaran perbandingan. Nah, bagaimana lagi kalau asalnya dia menghamba pada manusia, sekarang menjadi hamba pencipta manusia? Nggak bangga gimana? Nggak merasa mulia gimana? Itu. Wa'adul iktiraf bisultani ghairihi. Dan tidak adanya ketergantungan atau ketundukan dengan kekuasaan ghairi sultanihi, selain kekuasaan Allah Ta'ala. Au quwati ghairi quwatihi, au quwatin bisultanin ghairi sultanihi, dengan kekuasaan selain kekuasaan Allah,
au quwwatin ghairi quwwatihi, atau kekuatan selain kekuatan Allah. Wa hadha syu'ur, perasaan alladzi wa thamaratun lil iman billahi azza wa jalla, yang merupakan buah iman kepada Allah taala, yaziduhu fil waqti dzatihi quwwatan, menambah pada orang beriman itu sendiri dalam pada waktu itu kekuatan, wa yaj'alu sahibahu fi nashwatin wa sa'atin wa ghamiratin, menjadikan pemilik iman itu semangat dan kebahagiaan yang melimpah. Kebahagiaan yang melimpah. Jadi ini satu faktor yang menjadi pembeda gitu maksudnya. Faktor kesamaan sama, bahwa hati mereka sama-sama mempercayai, antara penguasa dan bawahan ini sama-sama percaya kebenaran isi dakwahnya Rasulullah SAW. Faktor kesamaan. Faktor perbedaan apa? Orang kafir, para pimpinan terancam kekuasaannya, terancam hegemoninya. Para bawahan, orang yang dilemahkan, merasa dapat angin segar, merasa dapat jalan keluar. Itu perbedaannya. Tapi ada nilai lain. Ada plusnya lagi, bahwa setelah mereka beriman, yang asalnya mungkin dorongan keluar dari permasalahan perbudakan, direndahkan, dihinakan, begitu beriman pada Allah, subhanallah, merasakan kenikmatan, kelezatan dengan naiknya posisi mereka yang asalnya hanya hamba kepada sama hamba, lalu menjadi hamba pencipta para hamba. Sehingga menjadi semangat, menjadi bergairah, menjadi bahagia, gembira begitu, dengan posisi, dengan kemuliaan yang dia dapatkan setelah beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.